Di sini di kitab Azkar ini banyak sekali doa-doa yang sangat penting, dan ini termasuk kitab karangan ulama dahulu yang bisa untuk dipakai tawasul. Kalau menurut Habib Abdurrahman Samatul Ustaz Habib Muhammad Habib Abdurrahman di Malang itu, kitab karangan Imam Nawawi itu termasuk kitab-kitab yang bisa dipakai untuk tawasul. Kalau tadi kan ada dengan barokahnya Al-Quran. Kita mungkin suatu saat gitu ya, ketika ada keperluan, mendadak ngeblank kalimat doanya kan. Jangankan doa yang jarang kita amalkan, sholat aja kadang kita ada lupanya. Sholat udah tiap hari kadang suka ada lupanya gitu. Nah, ini kalau nanti suatu perasaan dulu doa itu ada pernah ngaji gitu ya, dicari-cari, aduh catatannya di mana, kalimatnya seperti apa tuh, maka bisa dengan bertawasul, ya Allah, dengan barokahnya kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, kabulkanlah hajatku. Bisa seperti itu, karena ini penuh dengan keramat, penuh barokah. Diceritakan dulu, pernah cerita ya dulu, yang ketika di perpustakaan tengah malam lampunya mati. Nah, itu ada beberapa kitab yang nyala. Gitu. Kayak jamur gitu ya. Kan jamur ada beberapa jamur yang kalau di tempat gelap itu langsung nyala. Itu tasbih ya. Tasbih dulu kan ada tasbih yang nyala gitu. Nah, ini ada beberapa kitab yang nyala, maka oleh seseorang itu, lupa namanya, seorang wali besar juga, dipisahkan. Ini kitab-kitab yang nyala itu dipisahkan, dikumpulin. Nah, setelah esok harinya, setelah siang, baru dilihat lagi, penasaran, ini tadi malam kitab apa yang pada nyala gitu. Nah, ternyata yang nyala itu adalah kitab-kitab karangan Imam Nawawi. Itu satu tanda bahwa karangan beliau itu mujarrab ya gitu ya, penuh dengan barokah. Kalau jadi ada kata kunci kita bisa bertawasul dengan barokahnya kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Nah, lagi susah rizki, aduh ini wiridan yang mana sana, mau tawasulan, udah tawasul bisa dengan, ya Allah, dengan barokahnya kitab Al-Azkar Imam Nawawi, mudahkanlah rizki kami, kabulkan hajat kami. Ya bisa. Nah, bisa dipakai tawasul karena di dalamnya banyak sekali hadis-hadis baginda Nabi SAW yang memang sudah dipilih gitu ya. Ya, hadis-hadisnya sudah dipilih, riwayatnya jelas gitu ya. Dan tidak ada ulama pun yang yang tidak sependapat dengan doa-doa yang ada dalam kitab Al-Azkar ini. Kalau yang ingin memalsukan ada, ya. Yang ingin memalsukan ada dulu. Ada beberapa kitab Al-Azkar yang dipalsukan, di antaranya bab ziarah kubur diganti. Karena kelompok itu anti ziarah kubur, maka bab ziarah kuburnya diganti. Ya. Nah, ieu mah rada tesa ieu gitu nya. Wah, ieu mah kudu nama teu aya nu kieu mah cenah. Nah, ada sempat sampai seperti itu. Tapi karena para ulama itu dulu ngajinya itu hati-hati gitu nya. Jadi tahu mana kitab yang benar, mana yang ada pemalsuan gitu. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah banyak yang ngaji. Dan sanad daripada doa-doa ini insyaallah sangat dekat ya. Sanadnya sangat dekat dan juga sangat-sangat mustajab. Bahkan dulu kata Romo Kiai Abdul Salam, cukup kitab Azkar ini sebagai pedoman kita dalam suluk, dalam taqarrub ilallah ya. Karena bukan hanya membahas tentang fikihnya saja, tapi semuanya akan terbahas. Yang utamanya adalah kita buktikan kalau kita itu sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Bukti kehambaan adalah butuh, gitu ya. Dan butuh itu bisa dibuktikan dengan seringnya kita berdoa kepada Allah. Maka disebutkan orang yang enggan berdoa itu justru orang yang paling sombong, gitu. Padahal dia mungkin saja enggan berdoa itu karena nggak tahu doanya, gitu. Gitu. Ya, berarti semakin kita banyak doa-doa yang kita ketahui, semakin baik dan semakin barokah. Dan semakin tidak gelisah menghadapi ujian hidup. Karena sudah sedia payung sebelum hujan. Hujan gak hujan tetap gak kehujanan. Wallahu alam bishawab. Jadi silakan nanti bulan Sya'ban ini juga memperbanyak untuk membaca sholawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholawat yang paling pendek juga nggak apa-apa. Itu Sallallahu ala Muhammad. Ya minimal selama bulan Sya'ban ini minimal setiap hari 1000 kali gitu ya. Insya Allah. Kalau dulu ijazah khusus dari Habib Alwi di Cianjur, beliau menyampaikan kalau punya hajat khusus yang agak berat gitu ya. Beliau menganjurkan supaya apa? Supaya membaca sholawat tersebut sebanyak 12.000 kali dalam satu kali duduk. 12.000 dalam satu kali duduk. Itu durasinya sama dengan film. 2,5 jam gitu ya. Sekitar 2,5 jam. Ya kecuali kalau misalkan jadi berhentinya itu dalam satu kali duduk itu ya kalau misalkan batal wudu lagi itu nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin pingin ke air, ke selang dulu pingin ke air gitu. Nggak apa-apa gitu. Nah, biasanya juga kita nonton sinetron juga 2 jam gitu. Nonton bola juga seberapa jam, Bah? Bola teh, Bah? 3 jam. Hah? 3 jam juga kuat itu. Masa wiridan 2 jam enggak kuat itu kan? Padahal wiridan itu lebih penting gitu. Nah, ada sekelompok yang disebut mufaridin itu lebih cepat masuk surganya, lebih cepat naik derajatnya. Sampai-sampai orang-orang yang sering beramal itu iri dan bertanya itu siapa mufaridin itu? Sekelompok mufaridin itu. Nah, sekelompok mufaridin itu orang-orang yang giat bersih zikir, tukang wiridan itu masuk ke surganya duluan, paling cepat gitu. Alhamdulillah. Demikian untuk malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa panjang umur, penuh dengan keberkahan, segala penyakit kita, keluarga kita juga diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, segala kebutuhan kita dicukupi Allah Subhanahu wa taala dari yang halal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan khilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.